萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan menemukan tempat kosong di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia padat di luar pegunungan petir angin. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan pavilion besar. Saya ingin tahu apakah pertemuan pavilion besar telah dimulai? Xiao Yan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Dia sempat berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti kulit tipis transparan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajah. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti, kemungkinan akan sulit untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak disangka itu masih bisa digunakan setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini, semua orang sadar akan permusuhannya dengan pavilion petir angin. Jika dia secara terbuka muncul di tempat ini, itu mungkin bahwa pavilion petir angin tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di pavilion timur. Selain itu, kepala pavilion petir angin tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung ketika bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan petir angin adalah mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang diperlukan. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan petir angin. Berbagai suara dalam aliran manusia yang berisik, yang Xiao Yan telah bergabung, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sial, ada terlalu banyak orang. Dapatkah pavilion timur mengakomodasi begitu banyak orang? Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah pavilion petir angin. Saya bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan bahwa Mu Qingluan bukan orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah gunung surga di pegunungan mata surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hehehe, aku bertanya-tanya apakah ada dari mereka yang meminjam kekuatan dari kolam darah untuk menerobos kelas Do Huang? Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Douzong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di masing-masing pertemuan pavilion besar. Saya bertanya-tanya siapa yang akan muncul kali ini? Kuda hitam ya? Tentu saja,
pria muda bernama Xiaoyan yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala paviliun utara petir angin kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Kita bisa membayangkan betapa sangat kuatnya dia. Xiaoyan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas paviliun petir angin. Apakah Anda pikir dia berani datang ke sini? Xiaoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi gosok wajahnya. Tidak disangka ia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Jika namanya disebarkan ke telinga Hall of Souls, sepertinya hal-hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiaoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah kebisingan yang mengerikan. Ada murid dari paviliun petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan untuk terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan yang tidak ingin mengekspos identitasnya dipaksa untuk masuk. Setelah memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia menoleh ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini harus menjadi awal dari pertemuan besar 4 paviliun. Selain itu, hal yang paling menggembirakan Xiaoyan adalah bahwa orang-orang dari 4 paviliun telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya telah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, sebaiknya dia diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Angka Xiaoyan berubah menjadi sosok buram yang bergerak melintasi pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan oleh Xiaoyan. Karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor tidak pasti. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah-tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Satu tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini sedikit gelap, dan samar-samar ada kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya tertutup oleh banyak sekali petir, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan memberi pujian untuk gunung petir yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya ke suatu tempat di dekat pangkalannya. Bagian atas gunung petir adalah paviliun petir angin. Pertahanan tempat itu luar biasa ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Sesekali ada sosok manusia yang mengepakkan sayap douki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Untuk tidak memperingatkan para ahli di paviliun petir angin, Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode istirahat yang brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiaoyan maju bersama dengan kelompok dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada 2 jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang itu yang datang untuk menyaksikan pertemuan besar, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Ada hampir 100 murid lapis baja dari paviliun petir angin yang menjaga bagian depan dari 2 jalan batu. Ekspresi keras mereka membawa beberapa tekanan. Ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 orang tua di depan ratusan murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan.
Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang telah menemani Feng Qing'er di kisaran pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka bahwa peserta kompetisi ini difilter oleh sesepuh Womuh dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Paviliun Petir Angin. Paviliun Petir Angin pilihan selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka hidup sesuai dengan reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan dengan lembut berbincang sambil mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melompat ketika dia mendengar ini. Tampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini. Saya pikir semua orang sadar akan aturan Paviliun Petir Angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menonton kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Seorang tetua Huo yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan besar diaduk ketika kata-kata itu terdengar. Hanya memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiga-tiganya. Itu sangat ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri di bawah kriteria ketat tersebut. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah mencari Feng Zunze. Dia tidak tertarik bertarung di dalam Paviliun Petir Angin. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika ia akhirnya diakui oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa orang muda yang merasa bahwa mereka cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh tetua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin baru saja memenuhi persyaratan dari 3 bintang Do Huang, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang bergantung pada pil obat atau beberapa harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan 2 bintang Do Huang. Para sesepuh Womuh bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang yang lemah ini. Xiao Yan di samping juga tertawa dalam hatinya ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu! Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika tetua Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa naik. Tetua Huo mengerutkan kening saat melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap tetua Huo. Mata tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum berkata, "Anda tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan melesat ke Xiao Yan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu? Saya tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah penindasannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan tetua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini terlalu arogan, bukan? Wanita tua di samping tetua Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiao Yan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu?
Saya tidak tahu. Saya hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Tetua Huo merajut alisnya dan tertawa pahit. Dia menghela nafas, kemungkinan besar itu hanya ilusi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.